Oke, kita mulai ya, sudah 19.35. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di forum belajar bersama mata kuliah Metode Statistika 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke modul 6. Nah, di sini di modul 6 ini membahas tentang distribusi normal ya. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman akan mulai, berhubungan dengan tabel-tabel. Nah, sebelumnya saya ingatkan, untuk teman-teman yang sekarang memegang modul modul metode statistika edisi edisi 2 berarti ya. Nah, edisi 2 untuk tabel Z, nah jadi tabel normal ini biasanya disebut juga dengan tabel Z. Nah, di tabel Z itu ada di halaman 9.63. Nah, di halaman 9.63, teman-teman boleh buka ya modulnya. Di situ ada lampiran 3 untuk tabel Z atau normal standar. Nah, itu merupakan untuk tabel Z sama dengan 0,5. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa sebenarnya nanti hasil akhirnya akan sama, tetapi di contoh soal maupun nanti di beberapa soal itu akan ada yang menggunakan tabel Z sama dengan 0,5, juga ada yang menggunakan tabel Z sama dengan 1. Nanti untuk, tabel penuhnya nanti saya kirim di grup ya. Nah, nanti di sini mungkin teman-teman harus lebih teliti ya untuk, melihat menggunakan tabel mana. Di sini mungkin nanti, awalnya kita baca dulu untuk tabel, Z atau distribusi normal. Nah, nanti dari modul 6 sampai modul 9 nanti itu akan berhubungan dengan, tabel-tabel yang ada di lampiran. Nah, kebetulan di modul edisi 2 ini, nah ini kan modulnya edisi baru ya, edisi 2 ini terbitan, sekitar 2019 kalau tidak salah, 2019 atau 2020. Nah, sebenarnya ini edisi baru, tapi banyak sekali kesalahan cetaknya. Nah, jadi banyak kesalahan cetak di beberapa tabelnya. Jadi ada beberapa tabel yang nilainya itu full full salah, seperti tabel T. Nah itu, tabel T di halaman 9.64, nah itu salah. Mungkin nanti teman-teman bisa meminjam kalau punya punya, kakak-kakak senior. Nah itu ada di modul edisi 1. Nah modul edisi 1 itu lebih lebih, apa namanya, lebih terperinci ya, lebih jelas untuk, tabel-tabelnya. Nah biasanya di Tuton sampai semester kemarin, Tuton itu masih mengacu pada modul edisi 1. Nah, jadi untuk pembahasan modul edisi 1 dan edisi 2 ini agak berbeda ya sebenarnya. Jadi dari modul 6 sampai modul 9 itu pembahasannya agak berbeda dengan modul edisi lama. Nah, tetapi di tutorial online itu, merujuknya masih ke edisi yang lama. Nah, jadi mungkin nanti untuk pembahasan pembahasan berikutnya nanti mungkin saya akan menambahkan beberapa materi yang ada di modul edisi lama. Jadi kalau teman-teman agak bingung, ini kok nggak ada di modul modul saya, Kak, nggak ada di modul edisi 2. Nah, berarti itu tambahan dari modul edisi lama. Nah, dari semester kemarin, karena semester kemarin pun kan saya sempat pegang metode statistika 1 juga. Nah, di semester kemarin itu banyak yang kebingungan. Jadi, udah diskusi empat tapi di modul edisi 2 itu sudah loncat ke modul 8 atau modul 7. Nah, jadi ada beberapa yang bingung. Nah, di sini mungkin saya akan coba membantu mengurutkan ya. Jadi mungkin nanti, kalau ada beberapa menemukan yang tidak ada di modul yang dipegang sekarang, berarti itu ada di modul edisi lama. Nah, untuk di perpustakaan digitalnya pun modul edisi lama itu sudah tidak ada ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa boleh bertanya kepada saya, nanti kalau ada materi yang memang tidak ada di modul edisi baru, nanti boleh bertanya kepada saya atau bisa bertanya kepada kakak-kakak senior yang sebelum, 2019 lah, kira-kira segitu. Nah, oke kita lanjut ya, kita lanjut ke pembahasan untuk diskusi yang sekarang. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan beberapa soal ya, soal untuk, cara penyelesaian tentang distribusi normal. Nah, di video pembahasan modul 6 itu teman-teman boleh lihat. Nah, di situ di deskripsi grup itu kan sudah ada ya untuk pembahasan, modul 6. Nah, di situ ada beberapa contoh contoh untuk penyelesaian, distribusi normal. Nah, itu contoh-contohnya untuk yang ada di modul. Nah, di situ di video di situ saya sudah menjelaskan ya, juga sudah memberikan beberapa, soal latihan pembahasan yang ada di modul. Nah, mungkin di sini nanti akan membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal diskusi. Nah, ini soal yang pertama di sini adalah sebuah perusahaan listrik memproduksi lampu bohlam yang umurnya menyebar normal. Nah, di sini berarti kita sedang berbicara dengan distribusi normal. Nah, di sini rata-ratanya 600 jam dan deviasi standar 40
40 jam. Nah, di sini kalau distribusi normal berarti kita membutuhkan parameter mu atau rata-rata dan juga parameter, ini sigma atau standar standar deviasi atau deviasi standar. Nah, di sini diketahui rata-ratanya sama dengan 600 dan deviasi standarnya adalah 40 jam. Hitunglah peluang sebuah bohlam akan mencapai umur yang pertama lebih dari 620 jam. Berarti di sini untuk penyelesaiannya kita ketahui dulu mu-nya di sini sama dengan 600 jam atau rata-ratanya. Kemudian deviasi standarnya sama dengan 40 jam. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Px lebih besar dari 620. Nah, ini ada beberapa soal yang ada di modul 6 ya. Nanti teman-teman boleh lihat lagi contoh-contoh soalnya, kemudian boleh dilihat juga untuk pembahasannya. Nah, di sini mungkin untuk soal ini mungkin nanti akan membantu teman-teman di tutorial online ya untuk diskusi-diskusinya. Nah, ini biasanya soal-soal yang diberikan modelnya seperti ini. Nah, berarti di sini untuk penyelesaiannya dengan menggunakan transformasi Z, nah ini untuk rumus baku dari transformasi distribusi normal atau distribusi Z. Nah, di sini kita cari nilai X dikurangi mu dibagi sigma, X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasinya. X-nya yang mana? Ya, X-nya yang ini. X lebih besar dari 620 atau X sama dengan 620. Nah, berarti kita masukkan nilai-nilainya. Nah, berarti untuk Z-nya, jadi Z ini, kita mencari Z ini untuk mencari Z tabelnya. Nanti kalau misalkan di sini Z-nya sama dengan 0,6. Nah, berarti kita nanti cari di tabel Z sama dengan 0,6. Jadi setelah kita hitung, kita masukkan nilai-nilainya. X sama dengan 620 dikurangi rata-ratanya 600 dibagi standar deviasinya 40 sama dengan 20/40 atau 0,5. Nah, di sini yang pertama, kalau kita menggunakan tabel Z sama dengan 0,5. Nah, ini ada di lampiran yang teman-teman punya modulnya ya, yang di edisi 2. Nah, ini ada di lampiran tabelnya, tabel Z sama dengan 0,5. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan, nah Z-nya itu ada di tengah-tengah. Nah, jadi di sini Z 0,5. Nah, jadi hanya setengahnya nilainya. Nah, ini untuk tabel Z sama dengan 0,5. Nah, di sini kebetulan nilai hitungnya adalah 0,5 nilai Z hitungnya. Kemudian kita lihat di tabelnya. Z sama dengan 0,5. Berarti 0,5 ditambah 0,00. Jadi kita lihat garis vertikal juga garis horizontal. Nah, kalau misalkan di sini nilainya adalah 0,52. Nah, berarti 0,5 ditambah 0,002. Berarti nilainya adalah 0,1985. Nah, ini saya kira jelas ya ini untuk tabelnya. Nah, tadi kan di sini hasilnya Z sama dengan 0,5. Nah, 0,5 itu nilai Z-nya adalah 0,1915. Jadi Z 0,5 adalah 0,1915. Nah, berarti Px lebih besar dari 620, sorry ya ini saya salah ketik. Px lebih besar dari 620 adalah 0,5. 0,5-nya dari mana? 0,5 adalah nilai tabel Z-nya. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, ini adalah tabel Z sama dengan 0,5. 0,5 dikurangi nilai Z-nya yaitu 0,1915 atau 0,3085 atau sama dengan kalau kita buat ke persen menjadi 30,85%. Nah, ini kalau kita menggunakan tabel Z sama dengan 0,5. Nah, kalau kita menggunakan tabel Z sama dengan 1, jadi ini ada 2 jenis tabel ya, tapi nanti hasil akhirnya akan sama. Nah, ini kalau kita menggunakan tabel Z sama dengan 1, kita lihat di sini. Nah, kita balik lagi ke nilai Z hitung. Z hitungnya tadi 0,5. Nah, berarti tetap dicarinya adalah nilai yang 0,5 dari tabel Z sama dengan 1. Nah, di sini untuk tabel Z sama dengan 1, nilai Z-nya adalah 0,69115. Jadi, nah ini harusnya 620 ya. Px lebih besar dari 620 adalah 1 dikurangi, nah ini satunya dari, karena kita melihat dari tabel Z sama dengan 1. Jadi tergantung. Kalau kita melihat dari tabel Z sama dengan 0,5, berarti kita kurangi dari 0,5. Kalau kita melihat dari tabel Z sama dengan 1, nah berarti yang kita kurangi di sini adalah dari 1. 1 dikurangi nilai tabelnya, yaitu 0,6915. Nah, hasil akhirnya akan sama dengan 0,3085 atau 30,85%. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mempelajari modul, ada beberapa
Nah, di contoh 6.2, halaman 6.21. Nah, itu di contoh itu, nah di sana menggunakan tabel Z sama dengan 1. Nah, itu hasil akhirnya sama, 0,1216. Nah, nanti teman-teman boleh membuktikan ya untuk soal yang itu. Nah, itu menggunakan tabel Z sama dengan 1. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini, kita tinggal lihat saja tabel mana yang kita gunakan. Kalau tabel Z-nya sama dengan 0,5, untuk soal yang PX lebih besar dari, berarti kita kurangi dari nilai Z yang kita cari dari awal. Nah, mungkin itu untuk cara membaca tabelnya dan juga perbedaan dari tabel Z-nya. Nah, sebenarnya nanti hasil akhirnya akan sama, maupun menggunakan tabel Z sama dengan 0,5 atau tabel Z sama dengan 1. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya, karena nggak ada yang bertanya, saya kira mungkin sudah paham ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini biasanya yang ditanyakan itu selain tadi PX lebih besar atau PX kurang dari, itu biasanya yang ditanyakan adalah antara ya. Jadi ada di tengah-tengah. Peluang sebuah mohla berumur antara 578 dan 634 jam. Nah, di sini berarti untuk penyelesaiannya yang kita cari adalah PZ1 kurang dari X kurang dari Z2. Nah, berarti kita punya Z1 sama dengan 578 dan Z2 sama dengan 634. Jadi nanti dari hasil Z1 kemudian ditambahkan dengan hasil Z2. Jadi ada di antara 578 dan 634 jam. Nah, berarti kita cari dulu nilai Z1-nya. Nah, rumusnya balik lagi ke rumus tadi transformasi Z atau transformasi distribusi normal. X dikurangi mu dibagi sigma. X-nya adalah yang pertama 578 dikurangi 600, mu-nya tetap, dibagi standar deviasinya adalah 40, sama dengan min 0,55. Nah, gimana kalau di sini nilai Z-nya adalah negatif? Nah, untuk nilai Z yang negatif itu hasilnya sama dengan nilai Z yang positif. Nah, berarti di sini kita mencari tabel Z untuk yang horizontalnya yaitu 0,5, kemudian yang vertikalnya ditambah 0,05 sama dengan 0,55. Jadi nilai Z min 0,55 adalah 0,2088. Nah, ini untuk nilai Z-nya. Nah, kemudian Z2-nya. Z2 berarti X-nya adalah 634 dikurangi 600 dibagi 40 sama dengan 0,85. Nah, berarti untuk mencari nilai Z tabelnya, di sini kita gunakan yang horizontalnya 0,8 ditambah 0,05 kan sama dengan 0,85. Nah, berarti untuk Z 0,85 adalah nilainya 0,3023. Jadi kesimpulannya untuk P 578 kurang dari X kurang dari 634 adalah PX sama dengan 578 ditambah PX sama dengan 634. Atau nilai Z tadi kita jumlahkan Z1 dan Z2-nya sama dengan 0,2088 ditambah 0,3023 sama dengan 0,511 atau 51,11%. Nah, mungkin itu ya, saya hanya membahas sedikit soal di sini untuk transformasi Z atau distribusi normal. Yang penting teman-teman di sini hati-hati dalam membaca tabelnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Apa sudah bisa dipahami untuk membaca tabelnya? Gimana, teman-teman? Sebelum saya tutup nih, karena saya hanya memberikan soal sampai di sini. Oke? Oke, karena nggak ada yang nanya, nggak ada yang menanggapi juga, jadi saya rasa teman-teman di sini saya anggap sudah bisa memahami ya, dan juga saya harapkan sudah bisa membaca tabelnya dari tabel normal standar ini atau tabel Z.
Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ditanyakan lewat grup ya. Pokoknya jangan sungkan untuk bertanya. Nah, mungkin untuk, diskusi, modul 6 ini untuk distribusi normal, mungkin cukup sampai di sini. Untuk pembahasan soal-soalnya silakan teman-teman pelajari kembali pembahasan video dari modul 6, di sana juga banyak untuk pembahasan, soal-soal distribusi normalnya, tabel-tabelnya pun sudah saya cantumkan di setiap pembahasan soal-soal, jadi teman-teman silakan ya dipelajari lagi. Oke, untuk pertemuan sekarang saya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah, berpartisipasi. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.